Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik saudara, menarik sekali pembahasan kita pada episode kali ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia, sehingga dengan nikmat dan karunia itu kita semuanya masih diberikan kesempatan dan masih diberikan kesehatan serta kekuatan iman. Alhamdulillah, hari demi hari waktu bergulir terus berlalu, dan sebagai seorang manusia, seorang hamba Allah, kita wajib untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah bahwa Allah berfirman, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku," kata Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Isra ayat ke-23 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Diperingatkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memurnikan ibadah yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tercampuri dengan hal-hal yang lainnya, apalagi sampai membawa kepada kesyirikan kepada kita. Kemudian yang kedua, dalam ayat tadi diingatkan kepada kita, wabil walidaini ihsana, untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini merupakan kewajiban bagi kita. Seorang anak wajib untuk selalu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, amalan yang paling afdol itu yang pertama adalah sholat tepat waktu. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad fisabilillah. Jihad yang kita tahu berpahala surga, lebih utama berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satu sahabat pernah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berhijrah. Tapi Rasulullah SAW bertanya dulu pada sahabat itu, apakah ibumu masih ada? Apakah ibumu masih hidup? Maka sahabat tersebut menyatakan bahwa masih, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Pulanglah dulu, temui ibumu. Dalam kesempatan lain, dari arah yang lain, sahabat tersebut minta izin lagi kepada Rasulullah untuk ikut hijrah bersama Nabi SAW. Nabi masih mempertanyakan, apakah ibumu masih hidup? Ketika dijawab masih, ya Rasulullah, masih disuruh kembali, disuruh pulang dulu untuk menemui ibunya. Di kesempatan yang lain, sahabat tersebut masih bertanya kepada Rasul dan minta izin untuk bersama-sama Rasulullah berhijrah. Maka Rasulullah menyatakan, ketika dikatakan bahwa ibunya masih hidup, maka Nabi mengatakan, pulanglah, temui ibumu dan basuhlah kakinya, karena di situ ada surga. Jemaah rahimakumullah, kewajiban kita sebagai seorang anak tiada lain untuk berbuat baik, berbakti, birrul walidain, kepada kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua kita dalam keadaan sudah renta, maka wajib bagi kita untuk memelihara, memperlakukan dengan baik. Dan jangan kemudian membentak keduanya. Sebagaimana lanjutan surat Al-Isra ayat 23 tadi. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma.
Jangan katakan kepada kedua orang tuamu itu perkataan ah. Karena perkataan ah bagi kedua orang tua kita sangat menyakiti hati beliau. Allah melarang. Jangan katakan ah, wala taqul lahuma uffin, bahasa Quran. Jangan katakan kepada keduanya perkataan ah, apalagi kemudian ditambahi dengan perkataan-perkataan lain yang sungguh sangat menyakitkan hati kedua orang tua kita. Ah, mama ini cerewet, nyuruh-nyuruh terus, seumpamanya sampai berbuat atau berkata yang demikian. Sangat menyakitkan hati kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Wala tanharhuma, kemudian jangan membentak keduanya. Perkataan seorang anak harus lebih lembut dari perkataan kedua orang tuanya. Jangan berkata yang lebih keras dari kedua orang tuanya ketika ayah atau ibu kita memerlukan kita, memanggil kita, maka kita jawab dengan nada yang lebih rendah, nada yang lebih pelan, nada yang menyejukkan hati keduanya. Wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima, dan katakan kepada keduanya perkataan yang baik-baik saja. Berdoa selalu kepada kedua orang tua kita. Entahlah kedua orang tua kita itu masih hidup, apalagi sudah meninggalkan kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita penuh perjuangan ketika mengandung kita. Orang tua kita mengorbankan jiwanya ketika melahirkan kita. Kalau toh mau dihitung tetesan air susu ibu kita bernilai luar biasa mahal. Untuk itu jemaah rahimakumullah, pelajaran birrul walidaini sangat penting bagi kita. Kita harus bisa menanamkan dalam hati kita, karena semua kita anak yang punya orang tua, baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kita semua anak. Dan kita juga orang tua yang mempunyai anak. Untuk itu pelajaran yang utama yang harus diterima oleh anak-anak kita, bagaimana dia cinta kepada kita orang tuanya. Bagaimana dia hormat kepada kedua orang tuanya. Adab-adab yang sekarang banyak sudah luntur. Al-adabul al-islamiyah ini terutama kepada kedua orang tua. Harus terus kita bangkitkan. Harus terus kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita. Anak-anak harus tahu bagaimana mendoakan kita sebagai orang tuanya. Anak-anak harus paham betul bagaimana menghormati orang tuanya dan orang-orang di sekeliling orang tuanya, pamannya, budenya, atau apapun, sahabat-sahabat ayah dan ibunya. Dan silaturahim yang paling utama seorang anak adalah datang kepada kedua orang tuanya, meminta ridho kepada kedua orang tuanya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mungkin orang tuanya ada salah dan dosa ketika masih hidup di dunia ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang tuanya, tidak pernah berhenti, tidak pernah lepas setiap saat. Dan apabila orang tua kita sudah dalam keadaan lanjut usia, kita harus bisa memuliakan kepada mereka. Jangan sampai keberadaan kedua orang tua kita yang berada dalam tanggungan kita, kemudian kita berikan beban-beban yang berat lagi. Beliau sudah tua tetapi masih kita berikan beban membersihkan rumah, mencuci piring, mencuci pakaian, menggosok lantai kamar mandi, karena kita sibuk, suami istri sibuk, sehingga tugas-tugas itu diberikan beban kepada kedua orang tua yang kebetulan berada dengan kita di rumah kita. Naudzubillah.
Berikan kemuliaan kepada kedua orang tua kita ketika orang tua kita berada dalam pemeliharaan kita, bersama-sama kita. Berikan tempat tidur yang nyaman, tempat istirahat yang nyaman. Jangan kemudian kita enak-enakan tidur bersama istri kita, keluarga kita, di kamar yang begitu luas, begitu besar, kasurnya empuk, ber-AC. Sementara orang tua kita suruh tidur di bagian kamar yang paling kecil di rumah kita. Inilah bentuk daripada kedurhakaan seorang anak. Allah memperingatkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kita masih wajib untuk menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kedua orang tua kita. Ini kewajiban kita sebagai anak ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Jemaah rahimakumullah, birrul walidain. Jangan sampai kemudian luntur karena zaman modernisasi ini. Begitu banyak di luar sana anak-anak kita yang tidak hormat kepada kedua orang tuanya. Bahkan nama ayahnya menjadi bahan olok-olokan anak-anak kita zaman sekarang ini. Tidak ada hormatnya sama sekali. Ini harus kita cegah. Anak-anak sekarang yang terkontaminasi dengan pergaulan bebas, dengan terbukanya media, mainannya HP setiap hari, sehingga ketika dipanggil oleh orang tuanya, tidak menghiraukan 2-3 kali dipanggil orang tuanya, tidak menghiraukan. Inilah realita yang ada hari ini. Lebih asik dengan mainannya anak-anak kita hari ini. Jemaah rahimakumullah, rumah tangga kita menjadi kunci utama untuk suksesnya anak-anak kita di kemudian hari. Mau jadi apa anak-anak kita tergantung kita. Anak terlahir fitrah. Mau jadi Majusi, mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani atau selamat dalam Islam tergantung kedua orang tuanya yang akan mewarnai karakter anak-anak tersebut. Anak-anak harus kita pertahankan akidahnya. Ingatlah jemaah sekalian, ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Perkataan ya bunayya adalah perkataan yang begitu indah, panggilan seorang anak kepada anaknya. Ya bunayya, Al-Quran menggambarkan itu. La tusyrik billah. Inilah pelajaran yang pertama yang diberikan oleh seorang Luqman kepada anaknya. Jangan mensekutukan Allah. Inna syirka ladulmun adin. Karena mensekutukan Allah adalah kezoliman yang begitu besar. Dewasa ini akidah harus kuat. Anak-anak kita harus punya pemahaman atau karakter agamanya harus baik. Pemahaman kepada akidahnya harus baik. Sehari-hari dia harus bisa mencontoh tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menghormati kedua orang tuanya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada orang yang lebih tua, hormat kepada kedua orang tuanya, hormat kepada orang yang lebih tua. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketemu dengan anak-anak, beliau sendiri, beliau duluan yang mengucapkan salam. Ini adalah contoh teladan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang anak. Maka wajib bagi kita untuk mencontoh, mentoladani bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada kedua orang tua, kepada orang yang lebih tua. Dan ini hari ini yang mulai luntur jemaah sekalian. Mari kita jaga anak-anak kita. Jaga dari serangan-serangan yang begitu masif mengobrak-abrik tatanan syariat agama kita. Anak-anak hari ini lebih asik dengan permainannya. Anak-anak hari ini terpengaruh dengan budaya-budaya dari luar Islam. Cara berpakaian,
cara bertemannya itu adalah merupakan serangan yang sangat mengerikan bagi akidah anak-anak kita. Kita harus pertahankan. Akidah anak-anak kita harus betul-betul mencontoh orang tuanya. Kita sebagai orang tua yang punya anak harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua yang punya juga ayah dan bunda, kita juga harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hatta orang tua kita sudah meninggal dunia, banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi sebagai seorang anak. Hadirin rahimakumullah, mari sekali lagi saya menghimbau agar jaga situasi rumah kita. Jangan sampai anak-anak merasa begitu cepat bosan ketika berada di rumah. Jadikan rumah kita adalah istana yang sungguh menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga kita. Dan ketika ini tercipta rumah menjadi rumah yang begitu indah bagi seluruh anggota keluarga, maka akan kemudian menjadi hal yang menyejukkan. Anak-anak akan selalu berada di rumah karena ada ayah dan bundanya yang selalu memberikan pelajaran, selalu mengajak bercengkerama, selalu mendidik secara syariat agama Islam. Anak akan selalu kangen dengan situasi rumah yang demikian. Anak dan anggota keluarga lain kepingin terus kembali ke rumah ketika dia berada di luar rumah. Karena di rumahnya sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, baiti jannati. Mari kita buat rumah kita laksana surga di dunia ini. Jemaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.